Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Aga Kareba. Bersama saya Gufran Lamataha kembali menjumpai Anda dalam program seputar Ainis Sulsel edisi hari ini Rabu 26 Oktober 2022. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan dalam 30 menit ke depan. Berikut di antaranya. Demo yang memblokade Jalan Trans Sulawesi Poros Makassar di Kelurahan Teluanua, Kota Palopo berujung ricuh. Aksi viral heroik 3 anggota polisi berhasil meringkus pelaku pembunuhan seorang bayi. Presiden minta pasien kasus gagal ginjal akut progresif atipikal digratiskan. Berikut informasi selengkapnya. Kita awali seputar Ainis Sulsel informasi aksi demo yang memblokade Jalan Trans Sulawesi Poros Makassar di Kelurahan Teluanua, Kota Palopo berujung ricuh. Sejumlah pengendara yang terjebak berjam-jam terlibat adu mulut dengan pendemo. Kericuhan terjadi saat pengendara berupaya membuka blokade massa yang menutup akses Jalan Trans Sulawesi sejak Senin pagi. Setelah terjebak selama 4 jam, para pengendara berupaya memaksa pendemo membuka akses, namun permintaan tersebut ditolak. Untuk diketahui, lokasi yang diblokade oleh Aliansi Masyarakat Teluanua ini merupakan akses satu-satunya menghubung lintas kabupaten dan provinsi di Pulau Sulawesi. Aksi pemblokiran ini dilakukan sebagai bentuk protes karena pemukiman yang dihuni menjadi langganan banjir karena kondisi sungai kini mengalami pendangkalan. Sementara pemerintah Kota Palopo dan DPRD Kota Palopo dinilai tidak memperhatikan warga yang bermukim di wilayah pesisir. Tercatat sudah ada 4 rumah yang terbawa banjir, namun tidak pernah mendapatkan perhatian serius dari pemerintah setempat. Ini yaitu meminta pertanggungjawaban kepada DPRD dan pemerintah Kota Palopo atas keresahan masyarakat Teluanua yang sudah 2 tahun ini dilanda banjir. Kan ada 4 rumah yang hanyut di bawah air, itu tidak ada pertanggungjawaban dari pemerintah kota dan hanya menurunkan sembako. Apakah kami warga di sini hanya dinilai dengan sembako? Ini mohon maaf. Jadi kami meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Gubernur Sulawesi Selatan untuk bagaimana caranya sungai kami yang ada di Jembatan Miring ini, khususnya wilayah yang mengaliri Das Batang, itu kemudian dilakukan normalisasi sungai. Hanya itu tuntutan kami, lakukan normalisasi sungai. Sejauh ini dengan DPRD Palopo bagaimana? DPRD Palopo sampai hari ini hanya menutup mata. Mereka tidak pernah datang melihat warganya sendiri. Kami melakukan aksi 4 hari yang lalu, itu tidak direspon. Mereka tidak menggubris. Ada apa dengan DPRD Kota Palopo, khususnya Dapil 2 hari ini? Aksi ini akan terus dilakukan dengan menurunkan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Kota Palopo, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Sementara itu, aksi heroik 3 anggota polisi di Kabupaten Maros viral di media sosial setelah berhasil meringkus pelaku pembunuhan seorang bayi keponakannya sendiri. Berbekal kemampuan bela diri, 3 polisi melumpuhkan pelaku dengan mudah meski sempat melawan saat akan diamankan. Video amatir proses penangkapan pelaku pembunuhan seorang bayi berusia 3 bulan yang terjadi di Dusun Parangki, Desa Matoangin, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros viral di media sosial. 3 anggota kepolisian, Aibda Adam Malik, Kanit Intelkam Polsek Bantimurung, Aibda Asdi, Unit Obstal Reskrim Polsek Maros, dan Bribka Rusdianto, anggota Unit Intelkam Polres Maros, tengah berupaya melumpuhkan pelaku yang melawan saat akan diamankan. Berbekal kemampuan bela diri yang diajari dari institusi Polri, salah satu anggota polisi berbaju merah langsung membanting dan memiting pelaku. Sementara 2 anggota polisi lainnya berupaya mengikat kedua tangan pelaku agar mudah untuk diamankan. Setelah berhasil diamankan, pelaku langsung dibawa ke Mapolres Maros untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Penangkapan pelaku pembunuhan seorang bayi berusia 3 bulan ini berawal ketika Aibda Adam Malik, Kanit Intelkam Polsek Bantimurung,
Mendapatkan informasi dari laporan Babin Kamtibmas setempat tentang adanya kasus pembunuhan seorang bayi yang dilakukan oleh pamannya sendiri di sebuah kamar di rumah nenek korban. Petugas kemudian bergerak cepat mencari keberadaan pelaku yang masih berkeliaran di sekitar rumah nenek korban. Setelah 3 jam proses pengejaran, pelaku akhirnya dapat dilumpuhkan oleh 3 anggota polisi yang memiliki kemampuan bela diri yang diajari dari institusi Polri. Setelah sebelumnya pelaku sempat melawan saat akan diamankan. Sementara itu menurut salah satu dari 3 anggota polisi yang terlibat dalam penangkapan pelaku pembunuhan bayi 3 bulan ini mengaku 3 personil ini merupakan dari Resmob Polres Maros dan Intelkam Polsek Bantimurung yang bekerja sama mengejar pelaku dari informasi warga yang dikembangkan. Saya kunci tangan dengan mengaitkan tangan saya ke lehernya. Memang waktu pada saat itu memang pelaku dalam sedikit melawan atau gimana, Kak? Ada perlawanan. Ketika ada perlawanan, itulah saya berikan kuncian sebagaimana yang kami pelajari dalam bela diri Polri. Hingga saat ini pelaku berinisial MR berusia 22 tahun yang sebelumnya menjalani pemeriksaan di Mapolres Maros, kini masih menjalani observasi kejiwaan di Rumah Sakit Khusus Dadi Makassar. Observasi kejiwaan ini dilakukan lantaran pelaku saat menjalani proses interogasi kepada petugas kerap memberikan keterangan yang kurang jelas. Sementara polisi masih mendalami motif pembunuhan bayi yang berusia 3 bulan yang dilakukan oleh paman korban. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Seorang wanita diamankan setelah kedapatan membawa senjata api dan akan menerobos kawasan Istana Negara. Pelaku sempat melawan saat diamankan di depan gerbang Istana Negara. Aksinya setelah berupaya menerobos kawasan Istana Negara Selasa pagi tadi diketahui dan pelaku berjalan dari arah Harmoni menuju ke Medan Merdeka Utara. Lokasi pelaku yang membawa senjata api jenis FN sempat menodongkannya ke petugas Pas Pampres. Pelaku kini diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Untuk mengantisipasi mewabahnya penyakit gagal ginjal akut progresif pada anak, Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo membentuk tim khusus yang terdiri dari beberapa dokter ahli penanganan penyakit pada anak. Lima orang pasien yang terpapar gagal ginjal akut masih menjalani perawatan intensif di ruang perawatan anak Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar. 5 orang pasien yang terpapar penyakit gagal ginjal akut rata-rata disertai penyakit bawaan seperti kelainan darah dan infeksi yang berat. Sementara untuk mengantisipasi mewabahnya penyakit gagal ginjal akut progresif pada anak, Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar telah membentuk tim khusus yang terdiri dari beberapa dokter ahli anak. Tim dokter khusus terdiri dari spesialis anak, konsultan ginjal, spesialis penyakit anak umum, spesialis radiologi, spesialis patologi klinik, dokter khusus keperawatan anak, dan bidang keperawatan. Kami membentuk tim khusus untuk penanganan kasus ini. Tim ini terdiri dari beberapa dokter ahli anak, ya, terutama dokter ahli anak yang spesifik untuk neurologi dan dokter spesialis yang terkait seperti radiologi, laboratorium, dan keperawatan. Begitu pula manajemen. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi dan melakukan evaluasi secara mendalam, termasuk penelitian secara epidemiologi kasus-kasus yang terkait dengan gagal ginjal pada anak ini. Nah, sekarang kita ada rawat pasien gagal ginjal akut, ada 4 atau 5 orang, tetapi semuanya penyebabnya jelas, bukan penyebab progresif yang seperti yang sekarang ini. Jadi ada yang dari penyebab karena kelainan darah, ada juga karena infeksi yang berat, ya, seperti leukemia. Tapi untuk kasus yang progresif seperti yang kita cari hari ini, yang kita rawat, belum ada. Rumah Sakit Wahidin Makassar juga telah menyiapkan ruang perawatan khusus penanganan penyakit gagal ginjal akut progresif. Sementara untuk konsumsi obat-obatan sendiri, tim dokter Rumah Sakit Wahidin terus berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan.
Dari Makassar, Yolyosvin iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu Presiden Jokowi memanggil sejumlah menteri dan lembaga terkait dalam kasus gagal ginjal akut progresif atipikal di Istana Bogor Senin kemarin. Presiden juga memerintahkan BPOM menarik dan mengumumkan nama-nama obat yang terbukti berbahaya. Presiden meminta seluruh nama obat yang ternyata berbahaya dan menyebabkan gangguan ginjal segera dibuka ke publik. Pasokan Fomepizol, obat yang digunakan untuk penyembuhan kepada pasien gagal ginjal akut, tengah didatangkan ke Indonesia. Dari hasil uji coba, 7 di antara 10 pasien kondisinya membaik setelah diobati dengan Fomepizol. Pemerintah juga menggratiskan biaya pengobatan seluruh pasien gagal ginjal akut. Presiden meminta Kementerian Kesehatan untuk menelusuri seluruh faktor resiko penyebab kasus gagal ginjal akut, baik dari sumber obat-obatan maupun dari penyebab lainnya. Sementara obat yang diduga, meskipun masih diduga itu dihentikan terlebih dahulu, menunggu investigasi secara menyeluruh dari BPOM pada seluruh obat sirup yang menggunakan bahan pelarut. Ini lakukan secara terbuka, transparan, tapi juga hati-hati dan objektif. Yang kedua, BPOM segera tarik dan hentikan peredaran obat sirup yang betul-betul secara evidence base, betul-betul terbukti mengandung bahan obat penyebab gangguan ginjal tersebut. Dan saya kira akan lebih bagus lagi kalau diumumkan, diinformasikan secara luas mengenai nama produknya. Usai jeda kami akan kembali informasi seorang pria nyaris diamuk warga setelah kepergok mencuri isi celengan kotak amal di Masjid Kabupaten Goa. Sesaat lagi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Kembali bersama kami pemirsa di seputar iNews Sulsel. Seorang pria nyaris diamuk warga setelah kepergok mencuri isi celengan atau kotak amal di masjid di Kabupaten Goa. Dari tangan pelaku ditemukan uang tunai Rp70.000 yang diduga hasil curian pelaku. Rekaman CCTV memperlihatkan saat pelaku mencuri isi celengan atau kotak amal masjid di Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman CCTV ini, pelaku mencuri isi kotak amal masjid dengan menggunakan kawat besi. Pelaku Syahril berusia 37 tahun yang dipergoki mencuri isi celengan ini pun langsung diamankan warga bersama barang bukti uang tunai sebesar Rp70.000. Menurut warga, aksi pencurian yang dilakukan pelaku diketahui saat warga melihat rekaman CCTV. Usai kedapatan mencuri lewat rekaman CCTV, pelaku yang dipergoki ini langsung dibawa ke Mapolsek Barombong untuk menjalani proses hukum. Awalnya sempat memang dicurigai oleh salah satu warga, yaitu saya sendiri, karena motor sudah agak lama parkirnya di samping masjid, tidak jauh dari jalanan masuk. Nah, terus berselang beberapa menit saya tunggu tidak ada orangnya. Pas kebetulan ada warga kami di sini yang ingin melihat CCTV, mungkin dia merasa ada kehilangannya sehingga dia mau saksikan di CCTV. Bertepatan dengan itu
pengurus masjid sempat buka CCTV, pas dilihat lah ini pelaku sementara beraksi. Nah, disitulah awalnya sehingga langsung tangkap tangan sama salah satu warga. Pada saat pelaku yang berinisial S sementara mencongkel, jadi dia gunakan kawat untuk mengambil uang, itu terpantau dari kamera CCTV. Selanjutnya warga yang melihat itu langsung mengamankan daripada pelaku. Nah, kemudian barang bukti yang ditemukan pada waktu itu uang tunai sebanyak Rp70.000. Itu ditemukan di mana? Itu ditemukan di tangan tersangka. Jadi sudah diamankan, sudah diambil, jadi bersama dengan kawat untuk mencongkel. Pak, kalau pengakuan dari tersangka itu dia melakukan karena apa, Pak? Ya, karena alasannya untuk kebutuhan sehari-hari, dipergunakan sehari-hari. Akibat perbuatannya, pelaku kini diamankan di Mapolsek Barombong, Kabupaten Goa bersama barang bukti uang tunai Rp70.000. Pelaku pun terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, setelah menyebar sketsa wajah pelaku, polisi akhirnya menangkap pelaku penusukan yang menewaskan anak perempuan di Cimahi, Jawa Barat. Pelaku menusuk korban saat gagal merampas handphone korban saat berjalan kaki pulang dari mengaji. Polda Jawa Barat dan Polres Cimahi Minggu sore meringkus Ical, pelaku peningkapan anak Sakila di Cimahi, Jawa Barat. Pelaku berusia 22 tahun merupakan warga Kelurahan Maleber, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Sebelumnya, dari pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi, kepolisian menyebar sketsa foto pelaku yang buron. Dan didapatkan beberapa informasi, keterangan, dan juga data-data. Dari pengembangan tersebut didapatkan petunjuk untuk menentukan siapa pelakunya. Akhirnya mengarah kepada tersangka dan akhirnya didapatkanlah nama saudara Rizaldi ini sebagai tersangkanya. Sementara itu, pihak keluarga yang mendengar pelaku telah ditangkap mendatangi Mapolres Cimahi pada Minggu malam. Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat bersama tim dari Polres Cimahi, alhamdulillah tersangka berhasil kita amankan tadi sore. Peristiwa penikaman terhadap anak perempuan berusia 12 tahun terjadi Rabu malam pekan lalu. Korban ditikam orang tak dikenal di tengah perjalanan pulang usai mengaji. Warga menemukan korban tak sadarkan diri di Jalan Mukodar, Kelta, Cimahi dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun korban tak tertolong akibat luka parah senjata tajam di punggungnya. Polisi menyebut pelaku sengaja membuntuti korban dan berniat mengambil handphone korban. Kepolisian telah melakukan olah TKP dan mengamankan sepeda motor milik pelaku serta sepatu milik korban. Pelaku bakal dijerat pasal berlapis, pembunuhan berencana dan pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Wahyu melaporkan. Kita ke informasi lainnya. Di tengah harga kenaikan bahan bakar minyak, warga di Sungai Penuh Jambi justru mengubah limbah sampah plastik menjadi bahan bakar. Proses ini sekaligus menjadi solusi untuk mengurangi permasalahan sampah yang menumpuk dan mencemari lingkungan. Berawal dari rasa kekhawatiran akan permasalahan sampah yang tidak kunjung usai, warga Dusun Jembatan 1 Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh Jambi membuat mesin pembakar sampah plastik yang diberi nama pirolisis. Dengan membutuhkan waktu sekitar 3 jam, mesin yang menjadi media konversi akan memisahkan dan mengeluarkan 3 jenis bahan bakar, yaitu premium, solar, dan minyak tanah. Dari 10 kg sampah plastik yang dibakar, dihasilkan sekitar 10 liter BBM, yaitu 5 liter solar, 3 liter minyak tanah, dan 2 liter premium, tergantung jenis sampah plastik yang dimasukkan dan pengaturan suhu saat pembakaran. Untuk pembuatan inovasi yang masih sederhana, pria yang hanya lulusan sekolah menengah pertama belajar secara otodidak. Demi mewujudkan impiannya, ia rela merogoh kocek pribadi sekitar Rp700.000 yang pembuatannya dilakukan secara bertahap.
lihat di internet, belajar ilmu ini betulnya bukan baru lagi. Tentunya usaha sekarang ini lah untuk kita untuk mencoba untuk mempraktekkan dengan alat siapa adanya, dengan untuk menjadikan sampah-sampah plastik ini jadi BBM. Ada 3 jenis, gitu kan? Yang pertama jadi solar, yang kedua jadi minyak tanah, yang ketiga jadi premium. Sudirman berharap pemerintah dapat membantu untuk mengembangkan alat ini karena selain bisa menjadi sumber alternatif BBM, inovasi pengolahan sampah plastik bisa menjadi solusi mengatasi permasalahan sampah, khususnya sampah rumah tangga. Dari kota Sungai Penuh Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Pemirsa, kabar rencana pernikahan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono makin terang benderang. Kaisang bersama Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan yang mewakili keluarga Jokowi datang ke rumah Erina untuk membahas persiapan pernikahan. Kediaman Erina Sofi Gudono di Kampung Purwosari, Sinduadi, Melati, Sleman, Yogyakarta lebih ramai dari biasanya pada hari Minggu kemarin. Sejumlah kendaraan terparkir di halaman rumah termasuk kendaraan RI-17 yang biasa digunakan pejabat setingkat menteri. Setelah sekitar 1 jam pertemuan, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan keluar dari dalam rumah dan langsung meninggalkan lokasi. Disusul putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang keluar dari dalam rumah bersama Erina Gudono. Kaisang menyebut persiapan pernikahannya dengan Erina sudah mencapai 100%. Sehat, Mas? Ya sehat, kok nggak sehat nggak di sini aku. Cerita dari kita persiapannya udah disiapin. 100% mantap. Udah. Olahraga mungkin atau apa gitu. Senada dengan Kaisang, pihak keluarga Erina Gudono juga menyebut persiapan pernikahan telah berjalan dengan baik. Informasi acara sudah berjalan lancar gitu aja. Persiapannya sejauh ini kalau dari pihak keluarga seperti apa? Ya, saya kira cukup banyak. Pokoknya ya, bagus. Sudah ada kejelasan hari dan tanggal mungkin? Sudah ada kejelasan hari dan tanggal, Bapak? Dari kabar yang beredar, putra bungsu Presiden Jokowi akan menggelar pernikahan dengan Erina Gudono pada Desember tahun ini. Kabar kedekatan keduanya makin santer setelah Erina terlihat mendampingi Kaisang di HUT kemerdekaan RI ke-77 di Istana Merdeka. Dara kelahiran Pennsylvania, Amerika Serikat ini menempuh pendidikan S1 di UGM dan pendidikan master di Columbia University Amerika Serikat. Erina juga kerap mewakili Indonesia dalam kompetisi proyek bisnis internasional dan sempat meniti karir di Bank Indonesia dan lembaga keuangan internasional. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, Desa Matano yang berada di ujung Danau Matano, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022. Berbagai keunikan yang menjadi potensi wisata bisa Anda jumpai di desa ini. Bahkan desa ini disebut sebagai sumber peradaban besi Nusantara. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk mencapai Desa Matano, tim visitasi dari Anugerah Desa Wisata Indonesia Kementerian Pariwisata harus menempuh 1,5 jam perjalanan menggunakan perahu dan speedboat menerjang gelombang Danau Matano sebagai danau terdalam di Indonesia. Sesampainya di dermaga Desa Matano, tim visitasi disambut tarian khas tanah Luwu. Tim visitasi lalu mengunjungi sejumlah spot wisata di desa tersebut. Salah satu yang paling menarik yakni kolam Bura-Bura yang dipercaya warga sekitar sebagai sumber mata air Danau Matano. Kolam ini juga menyimpan keunikan tersendiri. Jika pengunjung meneriakan sebutan Bura-Bura, secara otomatis gelembung air akan keluar seakan mendengar suara panggilan manusia. Di Desa Matano masih dijumpai tempaan besi yang berusia ratusan tahun. Dari peninggalan yang ditemukan, sejumlah sejarawan percaya jika peradaban besi pertama kali muncul di desa tersebut. Ini terbukti dengan ditemukannya berbagai jenis senjata dari hasil tempaan besi yang berusia ratusan tahun. Selain memiliki kekayaan logam,
Desa Matano juga memiliki destinasi wisata alam berupa aliran sungai yang jernih, pulau hingga keindahan danau yang memanjakan mata. Ketua Pengelola Desa Matano mengungkapkan bahwa wisata Matano terkenal dengan sejarah dan benda-benda peninggalan masa lalu. Tempat kita juga punya galeri Gamara, tempat menyimpan semua benda-benda peradaban di Matano masa lalu. Jadi kami juga di sini ada seperti kampung nostalgia, dan ini yang paling istimewa kami punya situs Lala atau Bura-Bura. Ada juga situs Pulau 4. Situs Pulau 4 itu tempatnya orang meneliti karena disitulah tempat benda-benda atau busi-busi peninggalan zaman dahulu. Desa wisata yang keberapa ini? Ke-46 dari 50 desa wisata yang masuk ke 50 besar wisata di 2022 Anugerah Desa Wisata Indonesia. 46, besok 47, nanti satu lagi terus Papa, berarti terakhir di Baduy. Meski memiliki sejuta daya tarik untuk para wisatawan, namun akses menuju desa tersebut sangat sulit. Warga hanya bisa mengandalkan jalur danau karena akses darat hanya bisa dilalui oleh mobil off-road karena medan yang berlumpur tebal. Dari Kabupaten Luwu, Nasruddin Rubak iNews melaporkan. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di seputar iNews Sulsel edisi hari ini. Saya Gufran Lamataha beserta kru kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pada salam. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.